lain. Nah makanya kita kemudian menyimpulkan kampanye dibiayai dari sumber lain. Lalu pada saat Minggu Tenang, transaksi, Mbak nanti dia harus menjawab ini. Pada saat Minggu Tenang, transaksi atau saldo itu sebenarnya buat apa? Ya kan, buat apa transaksi dan saldo itu? Next lagi. Anomali nih. Sekarang anomalinya adalah kampanye tampak tidak dibiayai dari EKDK, ya kan? Lalu kemudian frekuensi transaksi meningkat dan dana habis saat Minggu Tenang. Next. Ini, pertanyaan masa kampanye biaya dari mana gitu? Masa kampanye itu biayanya dari mana? Orang kampanye ini terus biayanya dari mana? Gitu? Pertanyaan-pertanyaan mendasar saja. Data mining antisipasi politik atau uang. Next. Nah, teman-teman. Ini yang saya bilang voucher. Di Minggu Tenang ada penukaran 113 miliar uang 50 ribuan dan 100 ribuan hanya dari satu calon. 113 miliar uang ditukar pecahan 50 ribuan dan 100 ribuan. Next lagi. Ini pergerakan masuknya uang dari luar negeri. Next lagi. Next lagi. Ini hasil riset kita. Uang masif ke dalam negeri. Next lagi. Next. Nah, kita ikutin pembawa uangnya. Next lagi. Next lagi. Oke, stop dulu. Jadi pada saat mereka melakukan kampanye, pada saat mereka aktivitas kampanye, RKDK-nya flat, lalu kemudian kampanye itu semakin tinggi, pertanyaan dasar dari PPATK, uangnya dari mana? Ketemulah uang-uang yang berasal dari sumber-sumber lain. Ada pelaku illegal logging, nyumbang untuk sesuatu, ada pelaku illegal mining, ada pelaku narkotika, ada pelaku yang kemudian ketangkap korupsi, ada pelaku yang melakukan tindak pidana pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang transaksinya nyambung dengan transaksi si calon tadi atau nomini-nomini dari si calon tadi. Ya kan? Makanya dalam beberapa kasus yang ditangani oleh PPATK banyak operasi-operasi, misalnya kalau di sini tuh pernah terjadi di Madiun, Jombang, Nganjuk, di Bangkalan, lalu kemudian beberapa wilayah itu transaksinya itu terkait dengan periode-periode pada saat dia masih mencalonkan diri. Next, proxy semua. Next. Nah, dalam waktu yang singkat ini PPATK melihat sebagai kesimpulan, ini pola transaksi, memecah-mecah transaksi structuring sumbangan dana dan segala macam. Dana sumbangan pemilik dana melalui pihak ketiga. Sumbangan pemilik berasal dari pengusaha yang berdampak indikasi tindak pidana pencucian uang. Berikutnya transaksi sumbangan pemilik dana dari pengusaha menjadikan pemerintah daerah. Next. Nih, sumbangan dari operasi pemilik dana ke dalam rekening penyelenggara dan pengawas. Kita juga menemukan rekening penyelenggara dan pengawasnya pun mengelola uang yang berasal dari hasil tindak pidana untuk kemudian ditransaksikan untuk membiayai kampanye, gitu ya. Next, waktu habis. Kesimpulan sederhana. Dari sisi PPATK, ada RKDK kalau Ivan mau menyumbang seorang calon masuk ke RKDK atau calon wajib memiliki RKDK, tapi tidak ada kewajiban pembiayaan kontestasi politik itu dibiayai dari si RKDK-nya ini gitu. Saya kalau mau mencalonkan wajib punya RKDK, tapi untuk membiayai kegiatan kampanye saya tidak wajib ngambil dari situ gitu. Jadi orang mau nyumbang pakai apa-apa silakan saja gitu. Ya kan? Fatalnya kan silakan saja. Hasil narkoba masuk silakan saja. Nanti dia pakai macam-macam silakan saja. Ini belum kita buka terkait dengan batasan ya. Kalau manusia individu dibatasi hanya sekian juta, perusahaan sekian miliar, faktanya nggak seperti itu. Bisa menggunakan nomini dan segala macam. Ini mungkin dalam waktu yang sempit 20 menit kami bisa sampaikan, tapi sekali lagi